Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Dari sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada mata kuliah pembelajaran mesin di week yang kedua. Nah, ini adalah praktikum tentang exploratory data. Baik, jadi yang pertama kita harus menghubungkan Google Drive ke Google Colab. Di sini ada perintah drive.mount content/drive. Nah, ini memungkinkan notebook Colab itu mengakses dan menyimpan file langsung dari Google Drive. Nah, file yang dimaksud sudah disimpan di Drive di sini dan di My Drive. Kemudian di sini di Drive-nya sudah saya buat di praktikum praktikum PM. Ah, kemudian di sini ada week 1 dan ada yang week 2. Kebetulan karena sekarang kita sedang praktikum pada week 2, maka ini adalah dataset 3 dataset yang sudah saya simpan di Google Drive dan saya hubungkan ke Google Colab ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke import ya, mengimpor library. Nah, ini adalah library yang dibutuhkan dalam analisis data seperti NumPy digunakan untuk operasi numerik, kemudian Pandas untuk pengolahan dan manipulasi data, dan juga Matplotlib dan Seaborg untuk membuat berbagai visualisasi data. Nah, import ini adalah menjadi langkah awal sebelum melakukan uh, EDA dan analisis lanjutan. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan yang pertama. Nah, yang pertama kita load dulu datanya, kita masukkan uh, data dari tiket penjualan pesawat tadi, penjualan pesawat ini. Setelah kita masukkan dan kita load datanya, maka akan muncul output seperti ini. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa datanya berhasil dibuka, datanya berhasil dibaca seperti itu. Kemudian kita akan melakukan melihat dimensi data dengan perintah df.shape. Nah, maka muncullah uh, seperti ini 497,8. Nah, ini bukan angka biasa, tetapi ini adalah angka yang menunjukkan baris dan kolom. Jadi di sini ada sekitar 497 baris dan 8 kolom. Kemudian kita akan melihat info. Uh, Ini adalah informasi-informasi penting seperti kolom-kolom utama yang ada pada data yang kita load tadi. Oke, dengan perintah df.info, uh, kita akan melihat output seperti ini. Ada seperti kolom transaction ID, kolom city, kolom gender, kolom date. Uh, ini semua sudah dijelaskan pada modul untuk latihan yang pertama ini. Jadi saya tidak terlalu jelaskan lebih rinci seperti df.describe, juga df.isNull, kemudian duplicate. Seperti ini semuanya sudah dijelaskan pada latihan yang pertama. Jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa saya telah melakukan latihan yang pertama ini dan saya akan langsung lanjut ke latihan kedua. Nah, yang untuk latihan kedua ini kita disuruh untuk menjelaskan. Nah, jadi kita harus mengelola dulu dari data Titanic. Ya, Titanic. Nah, jadi setelah kita import di sini dan kita load datanya, maka akan muncul tabel seperti ini. Inilah adalah tabel utamanya. Oke, selanjutnya latihan yang kedua ini sekaligus menjadi tugas yang pertama karena pada tugas yang pertama kita disuruh untuk menjelaskan output ini. Oke, kemudian kita di sini ada perintah df.head. Nah, ini untuk menunjukkan 5 baris yang paling utama atau sebagai gambaran dari data yang kita sudah load tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke df.info. Nah, ini sama seperti tadi untuk memberikan informasi-informasi utama, yaitu seperti kolom-kolom yang ada pada tabel tadi. Kemudian ada juga tipe datanya seperti ini, ada objek, ada float, ada integer 64 seperti itu, dan juga ada uh, di sini ada count dan juga non null.
Nah, ini untuk menunjukkan data ini berisi atau tidak seperti itu. Oke, kita lanjut ke describe. Nah, describe ini adalah perintah untuk melihat output berupa ukuran statistik ya. Statistik utamanya seperti jumlah data atau rata-rata atau simpangan baku. Nah, ada juga di sini nilai-nilai min atau max ya. Jadi ini kita akan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar variabel numerik sebelum kita nanti melakukan analisis atau pemodelan yang lebih lanjut. Oke, kemudian kita lanjut ke df.describe includes dengan objek. Nah, untuk ini perintah untuk menampilkan ringkasan yang lebih statistik, yang lebih khusus untuk kolom bertipe objek atau kategorikal. Jadi output yang ditampilkan menunjukkan jumlah data yang tersedia seperti count, jumlah nilai unik seperti unique, dan nilai yang paling sering muncul seperti top. Ada juga frekuensi, itu untuk menunjukkan frekuensinya, seberapa sering dia muncul seperti itu. Nah, jadi berdasarkan output tersebut, kita bisa melihat bahwa kolom name memiliki 891 nilai yang unik. Ya. Nah, ini menandakan bahwa setiap penumpang memiliki nama yang berbeda. Oke. Oke, kita lanjut ke df.isNull.sum. Nah, ini adalah perintah untuk menghitung jumlah nilai yang hilang, isNull ya, untuk yang hilang pada setiap kolom dalam data set. Nah, output yang ditampilkan dapat kita lihat seperti ini, menunjukkan bahwa sebagian besar kolom tidak memiliki data kosong ya, seperti passenger ID, survivor, PC class, dan repair. Namun ada kolom X yang memiliki 177 nilai kosong. Ah, berarti artinya ada data yang hilang sebanyak 177 seperti itu. Kemudian ada juga kolom cabin yang memiliki 687 nilai yang kosong atau ya nilai yang hilang, dan kolom embarked memiliki 2 nilai kosong. Nah, dengan menemukan temuan seperti ini, nanti akan menunjukkan bahwa kolom cabin memiliki tingkat kehilangan data yang sangat tinggi, sehingga kita bisa memutuskan untuk menghapus data ini atau enggak, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk duplikat, df.duplicate.zoom. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa apakah ada uh, data yang duplikat atau dibuat beberapa kali seperti itu. Ini nanti akan menunjukkan bahwa kualitas data cukup baik ya dari sisi keunikan sebelum dilakukan analisis lebih lanjutnya lagi. Oke, untuk perbandingan survive. Jadi di sini kita akan menunjukkan visualisasi perbandingan kolom survive. 0 ini sebagai yang tidak selamat, dan yang satu ini untuk menunjukkan yang selamat. Jadi dari diagram ini bisa kita lihat bahwa yang tidak selamat itu lebih banyak daripada yang selamat. Oke. Kemudian untuk umur dan angka, di sini ada juga visualisasi yang memperlihatkan bahwa penumpang dengan harga tiket yang lebih tinggi itu cenderung lebih banyak yang selamat. Nah, sementara penumpang dengan tiket yang lebih murah banyak yang tidak selamat. Nah, mungkin ini adalah kaum-kaum bangsawan ya, yang lebih diprioritaskan, makanya mereka selamat. Dan tiket dan orang yang memiliki tiket yang lebih rendah, yang lebih murah, mungkin dibiarkan begitu saja. Mereka lebih mengutamakan sampan pada atau apa, perahu darurat ya, perahu perahu darurat pada orang-orang yang memiliki tiket yang lebih tinggi seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari data ini, dari diagram ini, yang kuning ini adalah yang selamat ya, yang memiliki tiket yang lebih tinggi. Nah, mereka lebih banyak di atas dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian untuk gender, proporsi gender. Nah, dari perintah ini bisa kita lihat bahwa diagram menunjukkan sebanyak 65% penumpang adalah laki-laki, dan
dan 35% penumpangnya adalah yang perempuan, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke tugas yang kedua. Sebelumnya kita akan hubungkan juga dengan file dataset yang dari Google Drive seperti ini. Oke. Kemudian kita tampilkan dengan DF dan ini akan menampilkan keseluruhan datanya. Nah, kemudian seperti yang pelatihan tadi, kita lakukan juga df.head untuk menampilkan 5 baris data sebagai gambaran dari data ini semua. Kemudian df.shape untuk menentukan ukuran dataset bahwa ini sebenarnya ada 108.461 baris dan 60 kolom. Nah, kemudian informasi struktur data df.info. Ini adalah kolom-kolom yang utama yang ada dalam dataset itu. Kemudian ini untuk menunjukkan apakah dia berisi atau tidak, apakah dia kosong. Kemudian ini adalah tipe datanya. Ada objek, ada float, ada juga objek lagi ya. Oke. Jadi sebagian besar kolom ini bertipe numerik ya atau float. Terdapat banyak kolom dengan nilai kosong, missing value, yang menunjukkan perbedaan kelengkapan pelaporan antar negara. Oke. Kemudian untuk statistik deskriptif dengan perintah df.describe. Nah, statistik deskriptif memperlihatkan rentang nilai yang sangat besar serta adanya nilai ekstrim ya, outlier. Dan hal ini wajar mengingat perbedaan populasi dan juga tingkat penyebaran COVID di setiap negara. Kita lanjut ke missing value. Nah, ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menampilkan output missing value ya. Oke. Jadi kode yang kita buat di sini digunakan untuk menghitung dan mengurutkan jumlah missing value pada setiap kolom dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Nah, output ini menunjukkan bahwa banyak variabel memiliki nilai yang kosong yang sangat besar, terutama kolom terkait rawat inap, ICU, vaksinasi, pengujian, dan juga akses mortality. Sementara itu kolom identitas seperti ISO, kode, location, dan date tidak memiliki data yang kosong. Oke, kita lanjut ke untuk sorting data. Jadi di sini outputnya untuk mengurutkan data berdasarkan nama lokasi, seperti negara atau wilayah yang secara alfabetis. Kemudian menampilkan 5 baris teratas. Nah, output yang ditampilkan menunjukkan bahwa data untuk Afghanistan muncul terlebih dahulu. Ya, itu wajar karena nama negara Afghanistan dimulai dari huruf A ya, yang terurut dari atas seperti itu. Jadi proses ini akan membantu memastikan bahwa data tersusun rapi berdasarkan lokasi dan juga memudahkan analisis lanjutan yang berfokus pada perbandingan antar negara. Kemudian kita lanjut ke grouping data. Dengan perintah seperti ini, hasil grouping menunjukkan bahwa jumlah negara unik pada setiap benua dan menggambarkan cakupan global dataset COVID-19. Seperti misalnya di Afrika 55, Asia 50, di Eropa 51, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian di sini kita akan memfilter data dengan fokus pada data-data yang ada di Indonesia saja. Nah, supaya lebih mendalam dan lebih jelas ya. Karena output ini menampilkan 5 baris pertama yang ada di Indonesia. Jadi catatan awal kasus pada bulan Maret 2020
beserta indikator yang terkait. Nah, hasil ini memudahkan analisis selanjutan yang lebih fokus pada perkembangan COVID, khususnya di Indonesia seperti itu. Kemudian kita lanjut ke analisis eh, grafik, ya. Kita akan melihat bahwa grafik ini menunjukkan tren peningkatan total kasus secara kumulatif dengan beberapa fase lonjakan yang signifikan merepresentasikan gelombang pandemi. Dari sini kita dapat lihat bahwa grafik itu semakin naik eh, dengan total case-nya. Kemudian grafik yang selanjutnya, visualisasi memperlihatkan bahwa sebagian besar hari memiliki jumlah kasus harian yang relatif rendah dengan beberapa nilai yang sangat tinggi. Dan ini menandakan adanya lonjakan kasus pada periode tertentu. Oke, kita lanjut lagi ke hubungan kasus dan kematian. Kode ini digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah kasus harian dan kematian harian yang ada di Indonesia. Oke, output visualisasi ini menunjukkan juga adanya kecenderungan hubungan yang positif di mana peningkatan kasus hariannya umumnya diikuti oleh peningkatan kasus kematian. Meskipun dengan sebaran yang bervariasi juga, ya. Oke, kita lanjut ke analisis vaksinasi. Untuk analisis vaksinasi ini, kita diperlihatkan dengan visualisasi area yang menampilkan pertumbuhan kumulatif jumlah orang yang divaksinasi berdasarkan tanggal. Jadi output grafik ini menunjukkan tren peningkatan vaksinasi yang terus bertambah dan mencerminkan upaya vaksinasi nasional yang semakin meluas sepanjang periode pengamatan. Kemudian ada di sini untuk perbandingan antara negara. Nah, dari visualisasi ini dapat kita lihat bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah kasus yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah India, dan yang ketiga ada Indonesia. Dan garis yang warna orange di sini. Oke. Dan perbedaan ini mencerminkan perbedaan populasi dan dinamika penyebaran pandemi. Jadi sekian praktikumnya. Untuk kesimpulannya, exploratory data analysis atau EDA yang dilakukan pada dataset Titanic dan COVID-19 bertujuan untuk memahami struktur, kualitas, dan juga pola data sebelum analisis selanjutnya. Pada dataset Titanic, EDA menunjukkan bahwa jenis kelamin, kelas penumpang, dan harga tiket berpengaruh terhadap tingkat keselamatan penumpang, serta terdapat missing value yang perlu ditangani. Sedangkan pada dataset COVID-19, analisis menunjukkan bahwa data berskala besar dengan banyak nilai yang kosong, terutama pada variabel kesehatan dan vaksinasi. Analisis kasus di Indonesia memperlihatkan tren peningkatan kasus, hubungan positif antara kasus dan kematian, serta peningkatan jumlah vaksinasi. Dan secara keseluruhan, EDA memberikan dasar yang sangat penting untuk pembersihan data dan pemodelan selanjutnya. Baik, sekianlah video penjelasan saya tentang praktikum pada week kedua ini. Saya Gloria Panjaitan, sekian dan terima kasih.